Drama hubungan yang tidak kunjung adem kembali memanas ketika Inara Rusli belak-belakan membahas kedekatannya dengan Insanul Fahmi. Mantan istri Firgaun itu mengaku siap menanggung cap pelakor meski menilai rumah tangga Fahmi dan Wardah Tinamawa sudah retak sejak awal. Ia menyebut dirinya sempat mundur, tetapi diminta bertahan oleh keluarga pihak pria dan tokoh agama. Di tengah laporan dugaan perzinahan yang dilayangkan Mawa, Inara memilih menghormati proses hukum sambil mengaku lelah dengan drama yang tidak kunjung selesai. Kini, ia memutuskan fokus pada masa depan serta anak-anaknya, meninggalkan polemik yang makin bising. Namun, publik sudah terlanjur gaduh. Situasi ini membuat kisah mereka terus bergulir di ruang publik, seolah konflik pribadi wajib jadi tontonan nasional. Meski begitu, Inara bersikeras ingin menutup bab yang dianggapnya tidak membawa ketenangan. Langkah itu diharapkan meredakan polemik panjang yang sudah terlanjur menguras emosi publik dan menyeret banyak spekulasi liar yang sulit dihentikan sampai saat ini. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silakan berkomentar ya. Guys, udah tahu kan? Ini udah nonton belum? Ya, dia ngomong apa? Gemes nggak sih? Kalau aku sih gemes banget ya. Mana bulan puasa? Tadinya nggak pengen komen ya teman-teman. Cuman karena udah buka puasa, ya udahlah aku komen aja ya. Ini orang sih paling bener ya. Bisa-bisanya dia tuh ngomong kayak gini di depan orang ya, klarifikasi. Katanya si Mawa ini butuh uang karena si Mawa ini dapat ya ngartis lah intinya. Ya Allah, semua orang juga tahu kali permulaannya tuh siapa yang salah ya kan. Kenapa sekarang malah dia jadi yang nyalahin gitu loh. Waras nggak sih orang sebenarnya ya, laki-laki kayak gini. Astagfirullah, aku tuh sampai kok ada ya orang yang haus validasi kayak gini. Lo ngapain, udah tahu lo salah tapi terus-terusan membela diri. Netizen juga udah tahu kali. Nggak lagi-lagi deh ketemu orang-orang kayak gini. Innalillah. Polisi Polda Metro Jaya akan dilaporkan oleh pengacara Inara Rusli jika menetapkan Inara Rusli sebagai tersangka kasus dugaan perzinahan. Jadi si pengacara Inara Rusli itu mengatakan dia akan melaporkan kepolisian Polda Metro Jaya jika Inara Rusli ditetapkan sebagai tersangka. Karena pengacara Inara Rusli keberatan karena bukti-bukti yang digunakan oleh pelapor untuk kasus perzinahan ini adalah bukti yang diambil dengan cara mencuri. Itu katanya pengacara Inara Rusli. Tapi kita lihat aja ya, apakah Polda Metro Jaya menetapkan Inara Rusli sebagai tersangka atau tidak. Jika Inara Rusli ditetapkan sebagai tersangka, apakah pengacara Inara Rusli akan melaporkan kepolisian Polda Metro Jaya ke Propam? Kita lihat saja nanti berita. Makanya waktu mau kawin silang itu dipikirin dulu baik-baik. Nah lu cuma mikirinnya isi selangkangan sama isi sempak, baru kepikiran buat restoratif justice setelah semuanya rame. Ini konsepnya biji manis, setelah kawin silang baru kepikiran restoratif justice. Kan kagak ada lucu-lucunya aja. Lagian masih iya semua hal harus diselesaikan dengan cara restoratif justice. Dibawa kenapi-napi. Kalau penipuan-penipuan lainnya kan yang ditipu urusan materi, duit, harta, dan lain sebagainya. Nah ini urusannya perihal hati dan kesetiaan. Masih iya hal begituan harus diselesaikan dengan restoratif justice. Apalagi sudah ada perkawinan silang. Kan kagak ada seru-serunya acan gitu kalau semua diselesaikan dengan restoratif justice. Kagak bakalan adil lah. Ada hati yang terluka, ada rumah tangga yang rusak, ada masa depan dan mimpi anak yang sudah hancur lebur tak bersisa. Lalu diselesaikan restoratif justice. Ogah pisan.
Kagak ada mata pelajarannya begituan. Wadidaw, akhirnya Inara memberikan satu statement yang luar biasa yang membuat Miss Gosip ternganga-nganga, mungkin tercengang ya. Statementnya adalah, menurut Inara, jika menjadi istri kedua itu adalah pilihan yang tepat, kenapa nggak dari dulu? Kenapa Inara memilih menjadi artis? Masalahnya Inara, di awal kemunculan Anda terlalu menjual kesedihan. Akhirnya mungkin belum ada kesempatan. Nah, seiring berjalannya waktu, kesempatan itu ada, Anda pergunakan. Ternyata capek ya jadi artis, tapi uangnya halal sayang, daripada berzina. Salah, udah nikah siri ya. Buktinya mana? Fotonya nggak ada. Alasannya nggak bisa disebarkan fotonya karena takut dituntut Mawar. Disebar nggak disebarkan, si Mawar tetap nuntut. Akhirnya menang kan Mawanya. Begitulah Inara. Jangan menjadi pelakor kalau memang mau udah lelah jadi artis. Carilah pria yang tepat, yang tidak terkait dengan orang lain ya. Begitulah, tidak ada sangkut paut dengan orang lain. Jadi pemilik kita satu-satunya, gitu aja. Oke, ini sih saran dari Miss Gosip. Waduh, meledak gak tuh? Wadidaw. Gua, lu kagak capek mbak? Ya Allah, nih gue kan biasa konten gue nih membahas tentang isu-isu pemerintahan, isu-isu sosial ya. Cuman agak tergelitik juga gue gitu lihat beginian. Aduh mbak. Seadil-adilnya penilai itu hanyalah yang maha kuasa. Kita kagak usah deh pinter-pinter nilai orang, apalagi sampai mengeluarkan statement yang kayak asal-asalan banget begitu. Bilang orang bercadar karena kosmetik, tapi lu. Kata gue ya, udah fokus aja, fokus sama kehidupan masing-masing. Ini kan sekarang ini kan Mbak Inara nih udah dikenalnya nih udah kagak orang yang betul-betul anti kritik begitu Mbak. Udah perbaiki citra diri, pikirkan masa depan anak, ya kan. Jejak digital itu panjang, ngeri bener deh jejak digital deh pokoknya. Hati-hati kalau berbicara karena Starla perempuan, anak-anak kan juga perlu figur gitu loh buat masa depannya. Ya kalau ngelihat emaknya di sosial media begitu, dalam hati nuraninya pasti ada rasa-rasa malu begitu. Lihat no, kalau ngelihat abang Virgo nih, iya satu kesalahan, dia tuh dia memperbaiki diri, diem nikah beneran, bukan nikah yang katanya nikah tanggal 7 terus katanya tanggal 7 meeting, yang bener yang mana? Jangan kebanyakan bohong, ntar hidungnya panjang loh kayak Pinocchio. Takut. Kau bukan siapa-siapa. Kalau kau bukan istrinya si Insang, kau nggak mungkin ngetop, nggak mungkin kau jadi artis, nggak mungkin kau ini Pak. Bapak siapa nih? Oknum pengacara ya? Bapak membela klien boleh, tapi jangan juga menghina-hina lawan. Itu Bapak menjatuhkan, ya. Kau bukan siapa-siapa. Nanti kalau dia jawab, Bapak siapa? Aku juga kenal Bapak. Terus yang bilang dia siapa-siapa, siapa? Terus yang itu, yang Siti Juleha emang tadinya siapa? Kan bukan siapa-siapa juga. Saya dari Medan, kamu dari Medan. Terus kalau dari Medan sesama Medan, gak bisa dia melaporkan suaminya dicuri oleh pelakor. Suami diculik oleh pelakor, terus dia melapor ke yang berwenang, yang mengurus adalah Polela. Itu yang resmi. Untung dia melapor ke yang resmi, bukan dia main baku hantam, bukan dia main hajar. Harusnya Bapak juga ngerti. Dia memilih jalur hukum, melaporkan, bukan main Tarzan, main gebuk-gebukan, enggak. Syukur loh. Kalau dia main Tarzan, mungkin klien Bapak udah babak belur. Jadi boleh aja membela klien Anda.
Tapi jangan jatuhkan klien sana, jangan hina-hina klien sana. Dia sudah cukup terhina, suaminya diambil dan dia juga menyaksikan adegan 2 jam. Dia, anaknya sudah menjadi korban di sini. Bapak membela jangan menjatuhkan martabat istri sah. Ya, Pak ya, pintar dikit apa? Saya juga dari Medan loh. Andaikan itu adalah anak Bapak, suaminya diambil oleh pelakor, anaknya bagaimana nasibnya? Pikir di situ ya, jangan menghina-hina orang ya Pak ya. Gak respect deh gue.